Lo inget gak sih Le, dulu waktu kita SD ada semacam kayak Dufan gitu. Tapi kan kalau Dufan dia wahana-wahana yang menantang adrenalin. Nah kalau ini kita cosplay jadi orang dewasa, Kidzania. Iya Kidzania. Iya kan. Dulu kita waktu SD mungkin yang minimal sekali kita pernah ke Kidzania ya. Seumur hidup lu berapa kali ke Kidzania? Mungkin 2 ya kali ya. 2 iya atau kan? maksimal 3 lah. Gue juga kayaknya maksimal 3. Tapi kayaknya ada orang-orang yang bisa sampai sekarang ke Kidzania ya. Iya lagi. Sekarang tuh lagi zamannya kan mungkin kalau orang gitu ya, kalau misalnya apalagi kalau yang udah pacaran lama ataupun emang ya PDKT juga bisa sih kalau misalnya dia pengen ngimpress pasangannya gitu kan, kayak kita ngedate kemana ya gitu. Tempat-tempat kayaknya udah abis nih. Iya, Mangrove udah. Dufan udah. Terus apa lagi ya? Bisa ngapain lagi sih? Terus dia ke itu taman belakang di Sparks. Oh itu Senayan udah. Park udah. Ya, terus ini apa? duduk-duduk di lapangan softball Senayan udah juga sambil makan bakso. Bowling udah. Bowling udah. Terus apalagi ya biasanya ya. Orang ngedate. Ini masih ada gak sih apa tuh perang bintang? Perang bintang. Oh laser. Iya laser game gitu. Laser game kemang udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya, akhirnya mereka bingung ngapain lagi ke Kidzania. Oh cosplay jadi ngedate ke Kidzania gitu kan. Padahal malu kali ya, udah waktunya kerja beneran nih. Iya, Sok kerja. malah cosplay mulu ya. Nah, udah gitu di sana kumon lagi. Si enak tuh Kidzania. Dulu biasanya kumon tuh diperluin di Kidzania kalau mau jadi pilot. Oh, ya, ambil SIM juga gak sih? Ambil SIM gak ya? Enggak. Kalau ambil SIM itu kalau lu mau balapan. Oh. Kan ada balapan kan? Iya, ada balapan. Iya. Gitu. Oh kalau mau jadi pilot harus kumon dulu. Ceritanya lu kalau mau ini nerbangin pesawat harus pinter hitung-hitungan. Padahal salah ya. Padahal kan kalau misalnya jadi pilot kan masuk BIFA. Iya. Bukan masuk kumon. Iya benar. Ya tadi harus soal Kidzania gimana? Jadi gini. Jadi kalau waktu kita kecil kita tuh seneng kerja di mana-mana. Jadi apa aja dulu kita bisa di Kidzania, ya kan? Waktu kita kecil di Kidzania pemadam kebakaran, ayo. Anggota jadi polisi, let's go jalan. Dokter gigi, kemon. Bahkan di sini ada disco. Iya. Terus kostum-kostum. Ya ada pegawai gas tuh, PGN. Oh iya ada. Ada yang muter-muterin itu. Terus apalagi tuh? Buka warung Madura ada? Gak ada. Pemain teater ada. Iya. Terus waktu itu ada tukang ini ganti korek. Gak ada. Orang Zippo. Iya. Ganti Zippo. Pengepul LPG? Gak ada. Jualan ikan hias? Gak ada. Gak ada juga. Ada teman gue masa di Kidzania masih kecil udah jualan asuransi. Jualan ke anak kecil. Iya. Kalian tuh harusnya udah mikirin di umur kalian pada masih kecil aja. Kasihan. Terus kan ditanya kan, ini kan pemadam kebakaran. Lo abis ini mau jadi apa? Business planner. Iya, namanya bukan agen asuransi bro, namanya business planner. Gitu. Nah dulu waktu kita di Kidzania, kita kan kerja jadi apa aja mau ya. Pokoknya wah jadi semua kita bisa. Pokoknya semua profesi nggak sesuai sama passion semua bisa. Sekarang nggak sesuai passion dikit ya kan, jauh dikit nggak mau. Ya kan? Ngeluh. Ini mana sih nih kerjaan gitu-gitu. Lingkungan toksik. Iya. Sekarang nggak, masa zaman dulu di Kidzania, lu cari kerja sendiri ya? Iya nggak ada tuh kayak misalkan jadi apa di bank gitu segala macam. Nggak sesuai passion, kita cari pekerjaan yang lain. Iya. Di Kidzania nggak ada perasaan. Di Kidzania mandiri bikin CV sendiri. Sekarang minta CV bikinin orang, ya kan, ngandelin relasi temennya papa, temennya mama. Iya tapi kalau di Kidzania cari kerja gampang banget ya, tinggal pindah-pindah gedung doang ya. Iya. Kok real life sulit gitu kan? Gak ada tuh di Kidzania buka LinkedIn, gak ada ya? Gak ada. Bikin cover letter kok gak ada sih? Tapi kurang realistis. Tapi semenjak di dunia kerja juga, gue ngerasa kalau gue jadi lebih nggak pemalas di rumah. Maksudnya gini. Jadi dulu biasakan ya, gue kalau misalkan pulang kantor atau pulang sekolah apa segala macam, ya udah gue buka baju, ganti baju, lempar sana sini gitu kan. Nah tapi setelah gue sadari ternyata gue justru malah nambahin kerjaannya mbak gue. Oh, lo baru tersadar sekarang. Iya, jadi gue males kena karmanya ketika gue di kantor.
kerjaan gue ditambah-tambahin terus gitu karena misalkan gue karma di rumah gue nambah-nambahin kerjaan mbak gue mulu gitu loh. Emang zaman dulu pas lu kecil lu gimana sama mbak lu? Ngelawan sih. Lu tega sih. Ngelawan sih dan suka ngeberantak-berantakin gitu memang. Tapi emang gue perhatiin dari kebiasaan lu emang ya, lu tuh suka gitu sih lu sama orang kecil tuh, suka jahat anjing. Apaan sih lu? Misalkan kita di warung makan gitu segala macam gitu kan, lu mau pelayan galak kan jujur? Enggak. Gitu kan? Enggak. Sementara kan gue kalau panggil pelayan yuhu gitu. Kayak film Dono. cuman gue lumayan rese kadang-kadang emang. Misalkan gue lagi lapar dan gue kan orangnya hangry. Enggak, bukan. Gue tuh orangnya lumayan gue tuh orangnya lumayan menghargai makanan lah. Ya, dalam artian kalau ada makanan jauh gue kejar nggak apa-apa asal gue emang lagi seneng, lagi suka, gue emang pengen makanan itu gitu. Nah begitu udah jauh-jauh gue udah kelaparan, datang makanannya salah, gue minta pedes tanya nggak pedes, kayak gitu-gitu. Gue minta pakai sayur ternyata nggak pakai. Lu gimana kayak gitu? Judes sih gimana? Mbak mohon maaf. Judasnya jadi ya, baik. Emang gak judes, gue emang kayak gitu aja. Gitu. Gue sering melihat nih misalkan di Twitter atau kayak lagi nongkrong gitu ya. Banyak sekarang ini istilah baru. Ya, menil, lu tuh menil gak? Enggak lagi. Iya tuh banyak tuh orang tuh ngomong menil tuh itu refer to mental illness. Oke. Kayak misalnya lu menil lu ya jadi bercandaan gitu kan. Ini tuh menurut gue ini bisa sampai jadi bercandaan karena memang ya beberapa tahun kebelakangan gitu ya. Ini adalah suatu hal yang ya kayak lazim dibicarakan di sosial media. Yang mana itu bagus gitu. Lumrah gitu. Iya, yang mana itu ada bagus lah orang speak up tentang hal ini segala macam gitu. Iya. Yang bahaya apa? Yang bahaya adalah self diagnose ya kan. Oke. Dimana kayak misalkan lo apa ya? Ada apa sih kayak penyakit itu apa misalkan ADHD gitu kan. Gak bisa fokus gitu kan. Gue ADHD nih gitu kan. Padahal lu gak bisa fokus aja gitu loh. Mungkin emang IQ lu rendah aja gitu. Cuman lu gak ngecek maksud gue ya dong. Iya bisa. Iya kan lu gak ngecek kecuali kalau misalnya lu udah divonis gitu loh. Iya. Kan? Nah itu terbalik sama zaman dulu gitu loh. Zaman dulu gimana? Zaman dulu tuh orang tuh gak tahu ya mungkin kayak emang mental lebih kuat gitu kali ya. Kayak mereka itu justru cenderung untuk menutupi hal-hal seperti ini gitu loh. Oh jadi kayaknya dulu ya, bener sih ya kayaknya kan? Dulu baik orang tuanya maupun yang mengidap gitu. Masa anaknya misalkan seumuran kita ketika kena penyakit mental atau kelainan mental, gue gak tahu lah istilah yang paling benernya apa. Ya mesti ketika dia divonis sudah valid dong gitu kan. Iya divonis sama dokter, sama dia dan keluarganya diumpetin. Meanwhile sekarang belum kena penyakitnya, maksudnya belum divonis sama dokternya atau psikiater lah Justru dia udah self diagnose sendiri dan ditaruh di bio Twitter atau bio IG-nya. Nggak, sebenarnya itu yang jadi bahaya. Ya, yang jadi bahaya adalah ketika lu self diagnose kayak gitu dan lu nggak tahu nih berapa enggak gitu loh. Cuman kayak lu udah lihat di internet atau segala macam seperti itu, lu udah ngejudgein diri lu kayak gitu dan lu ke orang tuh kayak tolong dimengerti ya, gue tuh orangnya kayak gini loh gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Ya kayak misalkan kayak ya maaf ya kalau misalkan gue gak merhatiin apa segala macam gitu. Padahal emang lu nya aja yang gak peka gitu. Bisa jadi kan maksud gue. Ketika lu emang gak mencari pertolongan gitu loh istilahnya gitu loh. Jadi kenapa kayak lu bangga gitu loh ngasih disclaimer ke orang kalau misalkan kayak gue bakal nyusahin lu pada gitu. Ngeselin dong gue gitu kan. Itu mungkin sama aja kali ya sistemnya kayak cewek-cewek yang kayak misalkan dia ribet banget nih misalnya. Terus kayak cowoknya nanya, kamu kenapa ribet banget sih? Ya aku emang taurus, gitu kan? Tahu-tahu nggak diurus? Iya, baru. Aku emang taurus, aku emang gini, gitu kan? Iya kayak gitu tuh, maksudnya kayak bawa zodiak apa gitu kayak, kayaknya nggak lu doang deh, yang zodiak kayak Gemini kayaknya gitu kan? Kayaknya nggak lu doang deh zodiak, tapi kenapa yang nyebelin lu doang ya? Gitu loh. Karena kan gitu kan? Oh jadi Gemini tuh nyebelin? Iya. Enggak salah. Oh sebentar. Kalau cewek lo sekarang tuh zodiaknya apa yang sekarang? Leo, cewek gue Leo. Keripik kentang asli. Oke. Udah gak ada. Gemini, tapi nyebelin Gemini. Enggak, gue gak tahu, gue gak ada pengalaman sama Gemini. Oh. Kebetulan. Iya, tadi gue keceplosan aja. Oh iya, kita lanjut aja ya. Biar gak ketahuan, sulit takut ketahuan soalnya. Tapi Le, ngomongin soal penyakit mental tadi. Iya, menil. Iya, menil. Ada juga yang bahaya nih.
Dia self diagnose dan dia beli obat-obatannya secara mandiri tanpa resep dokter. Dan disalahgunakan, diminta sama temen-temennya. Itu mah gak usah self diagnose, gila. Oh gitu ya. Orang-orang Bangor aja tuh ke gitu apotek ya kan. Oh gitu ya. Iya, soalnya kan maksudnya kan ada lah, maksudnya mungkin aja ada orang yang sebenarnya dia kagak epilepsi. Iya. Tapi beli obat epilepsi, ya kan. Terus masa minumnya sama kopi. Berarti ya emang boleh kayak gitu ya? Bahasanya harus pakai air putih ya? Iya kan minum obat ya. Minum obat kan nggak boleh diadu tuh sama kayak kopi, susu. Iya kan, iya, gak boleh. Gitu ya. Sama kopi. Iya, masa obat tidur dikasih kerating ding. Segitu sih. Ada udah kita topik lain. Jangan. Tapi kalau ngomongin soal yang tadi yang barusan yang kita nggak usah sebutin lagi. Itu kan ada erat kaitannya sebetulnya sama party. Nah, gue lumayan inget zaman kuliah. Banyak kan dari kita yang ketika kuliah itu ngekos. Ya jelas yang di luar kota terutama ya. Di luar kota atau misalkan memang kampusnya jauh dari rumah. Itu kan membuat kita yang tadinya dari SD sampai SMA misalnya di rumah dijagain sama bokap nyokap, benar-benar protektif, akhirnya kuliah. Lepas bahaya deh sih, ya kan. Itu. Nah gue cukup inget ada banyak temen-temen gue, mungkin juga termasuk gue ketika kuliah tuh akhirnya merasa lepas dan merasa bebas. Akhirnya tiap malam main, tiap malam party gitu. Tapi sekarang enggak lagi. Udah enggak lagi ya. Enggak lagi. Kayak lebih mungkin cepet capek, cepet ngantuk gitu kali ya. Iya, dan di luar itu juga kayak udah mikir kayak apalagi sih yang gue cari di sini gitu kan. Mungkin kan. Sama mungkin gue nggak tahu kenapa. Kayaknya waktu zaman kita SMA dan zaman kita kuliah, kayaknya energi kita banyak banget gitu loh. Iya dan comparing to Gen Z sekarang gampang capek, dikit-dikit lower back pain. Ya kan? Dikit-dikit jompo. Aduh gue jompo banget nih gitu ya. Dikit-dikit tiba-tiba udah refleksi aja Sabtu-Sabtu. Gue kok bisa duduk nih. Iya. Atau kayak misalkan naik tuh udah mulai nyebut gitu kan. Iya. Udah pertanda tuh. Sama ini mungkin ya dulu kayaknya zaman kita SMA, zaman kita kuliah kayaknya kita rada-rada udahlah kita main sama siapa, main sama geng A, B, C, D, E gitu-gitu. Kayaknya sekarang lebih ke yang nyaman-nyaman aja kali ya. Iya. Karena kadang lu ketemu orang baru gitu ya. Maksud gue kayak ya kalau kata Gen Z sekarang gitu, energi yang dipakai itu terlalu besar. Itu dia, gitu. Lagi-lagi energi kan. Iya kan. Tapi sebenarnya gue juga berpikiran sama sih, kayak gue malas lagi di umur sekarang terlalu banyak basa-basi sama orang baru. Iya, mencoba menjelaskan lu tuh seperti apa gitu. Terus nanti tuh ada sifat-sifat yang sifat-sifat gue yang dia nggak ngerti dan sebaliknya segala macam. Iya. Gue tuh kadang kayak gue nggak tahu ya, ini gue nggak tahu ini sifat buruk apa gimana ya. Cuman gue tuh punya perasaan ketika kayak misalkan gue ada di sebuah tongkrongan gitu ya. Kayak apa yang bisa gue bring to the table gitu loh. Oke. Jadi kayak ketika misalkan ada dead air misalkan di tongkrongan itu gitu ya. Gue bisa memberikan apa gini ya. Kayak obrolan apa di sini gitu segala macam. Sebentar kalau misalnya orang baru gue kayak belum tentu nyambung, tentu masuk nih jokes lu nih. Gue males gitu-gitunya sih sebenarnya. Gue nggak tahu ya orang lain merasakan apa ya. Kayak gue juga merasakan hal yang sama sih. Iya kan, mungkin kayak lebih ke cek-cek ombak dulu ya kan. Iyalah. Iya bener. Total. Gue menemukan juga nih fenomena ya. Mungkin nggak baru-baru ini banget. Mungkin kayak dari sebelum pandemi, mungkin dari 2019 gitu ya, ataupun 2018 lah. Itu tuh ada awalnya tuh fenomena dari karaokean awalnya gue menemukannya. Karaokean, oke. Yeah. Jadi tuh karaokean ini banyak yang memasang lagu-lagu tuh yang lagu-lagu guilty pleasure. Iya, quote unquote guilty pleasure 2010 2000-an lah. Oh. Gitu kan. Berarti mungkin kalau gue tebak kayak pop Melayu. Pop Melayu, iya. Itu Wali, Kangen Band, ST12, Armada gitu. Yang mana gue juga sangat menikmati lagu-lagu mereka gitu, harus mengakui gitu ya. Iya. Terus kayak gue tuh mikir ini tuh maksudnya tren ini datang dari mana gitu. Karena seingat gue ketika masih SD ataupun SMP gitu, itu bukan suatu lagu yang kayak orang tuh bangga untuk ngasih tahu mereka tuh dengerin lagu itu gitu. Dan nyanyiinnya nggak mau ya. Iya, kayak
Enggak deh, kayaknya itu bukan sesuatu yang lu pasang di HP lu deh. Ngerti gak sih? Iya, itu dipasang di HP-nya kalau lagi sendiri. Oh, kalau lagi sendiri, ya. Iya, tapi kalau teman-teman lagi main, yang dipasang ya yang lagu-lagu yang barat. Iya. Lagu barat. A7X. Iya, SMP tuh EDM lah, zaman EDM tuh ya. Bisa. Iya, David Guetta gitu-gitu kan. Terus apa LMFAO itu apa sih? Iya. Everyday I'm Shuffling. Iya. Rest in Peace, Alesso. Bukan Alesso ya? Bukan, yang Avicii. meninggal itu Avicii. Iya gitu. Mungkin pada saat itu mereka hafal gitu lagu-lagu dahsyat itu. Terus kalau misalnya gue runtut-runtut, ternyata tren itu tuh mungkin diawali dari Synchronized Fest 2019. Gue gak tahu 2019 atau mungkin iya bener. ya. 2019. Iya, 2019. Karena gue nonton Synchronized Fest 2019 itu di G-Expo kalau gak salah ya. G-Expo ya. Jadi gue lumayan inget nih. Gue ini fenomena yang gue kaget karena selama ini kan waktu SD dan sampai SMP kayak yang lu bilang tadi, kita mungkin ada gengsinya, ada malunya sama lagu-lagu kayak Kangen Band, ST12, Wali, Armada dan temen-temennya. Sebenarnya kita hafal dulu. Cuma kita nggak mau nyanyiin itu depan teman-teman. Ya kan, setelah kita simpen bertahun-tahun, akhirnya pecahlah di Synchronized Fest tahun 2019. Gue ingat banget itu ada Om Leo berkaraoke, ada Smash juga, terus ada Kangen Band, ada dua personal Kangen Band. Oh dia tuh jadi satu set gitu ya. Iya, ada Wali, seingat gue, terus ada ST12 ya. Iya benar. Bukan Setia Band. Setia Band. Terus ada siapa lagi ya? Pokoknya temen-temennya lah ya itu ya. Wah, semua orang nyanyi cuy. Iya. Semua orang nyanyi. Itu kayak, dan itu tuh tren itu dan ada di tempat-tempat ya itu kayak karaoke segala macam gitu ya. Itu cukup lumayan lama gitu loh. Gue nggak tahu ya sekarang apakah masih seperti itu. Kayaknya udah nggak terlalu lah ya sekarang. Ya kayaknya enggak ya. Iya, cuma maksudnya kayak ya itu cukup menyenangkan sih. Tapi kayaknya itu khusus karaoke ya. Karena kalau misalkan live music jarang kayaknya bawain itu. Live music kan Boyz II Men. Iya. Till the End of the Road. Pasti. Benar. Pasti. Iya. Mau lagu apa lagi ya? Live music. Señorita. Iya kan? Iya, music gue saja. Terus live music tuh gue yang langsung tuh pasti Till the End, sering banget tuh. Terus biasanya langsung di medley lagu lain. Iya, bener. Nah terus nyambung juga soal musik. Ini lebih ke zaman sekarang. Ini menurut gue pengaruhnya urusannya sama TikTok dan FYP. Oke. Itu adalah soal mungkin dari tren JJ kali ya, jedak jeduk ya kali ya. Jedak jeduk yang mana di situ tuh lagunya tuh cukup random menurut gue, yang di remix lah. Iya. Salah satunya adalah lagu Jawa atau Melayu atau koplo. Iya, koplo lebih Jawa lah ya maksud gue. Kayak ternyata ini masyarakat kota yang mana termasuk gue juga ternyata tuh dan gue juga menikmati gitu. Denny Caknan, Om Wawes gue sih. Gue juga. Oh sih ya kan. Apa berebutan ya? Kan nggak apa-apa ya. Ya lu pilih yang lain ke siapa ke? Gue Happy Asmara. Boleh ya. Evan Los ini senyum saya gimana gue. Iya. Nah itu kayak sementara mungkin orang-orang di Jawa sana ya, gue nggak tahu ya behavior seperti apa ya. Cuman mungkin ya mereka pun udah terbuka kan lagu-lagu barat. Iya. Gitu. Mungkin juga nggak menyangka gitu kayak, oh lagu kita sampai di ibu kota loh. Iya. Gitu. Iya justru kebalik ya. Iya. Nggak tahu sih. Ini kan kita cuma berdua nih. Kita kan nggak tahu orang lain ya. Iya. Tapi ketika gue naik mobil lu yang dipasang lagu-lagu koplo. Koplo. Ketika lo naik mobil gue, mungkin aja gue pasang lagu koplo, Melayu apa segala macem. Lagu Malaysia lo ya. Lagu Malaysia iya. Dan Myanmar lo nggak pasang lagu Myanmar? Kagak tahu, gila. Laos? Enggak. Gue lebih ke Kepulauan Faro. Vanuatu enggak? Seychelles. Iya, yang benderanya warna-warni. Seychelles ya benar warna-warni. Ya sama koplo Burkina Faso paling ya. Iya. Main di situ ya. Nah, meanwhile nih teman-teman gue kan di kantor ada teman-teman yang enggak dari Jakarta. Iya. Ada teman gue yang dari Makassar, ada teman gue yang dari Medan, ada teman gue yang dari Bantul. Ada yang dari Banyuwangi juga segala macem. Mali. Mereka malah nggak sehari-hari dengerin koplo kayak kita. Oh iya, apa lagunya bisa apa? Iya yang barat-barat. Gimana sih lagu-lagu? Barat daya. Bukan. Hubasteng. Jadul. Oasis, kayak gitu-gitu. Oh kayak gitu justru playlist mereka. Iya.
Ubas tank. Iya. Tapi lu inget gak sih dulu zaman kita SD sama zaman kita SMP. Mungkin SMA gue masih sempat juga. Yeah. Jadi gue mungkin kalau SMP zamannya gue ke PIM ya dulu 2013 lah SMP. SMA tuh 2015-an zamannya ke Sensi. PS. Nah, sebenarnya dulu kan kita lumayan sering kan kalau malam minggu kita ke mall, ya kan? Ke DPR sih paling sering. Ke DPR. Ya ke mall saat itu kan ya kan ke PS. Padahal ada tuh kayaknya kita nyari barang nggak ada sebenarnya kan. Jadi kayaknya apa ya? Mungkin karena di mall lumayan lengkap gitu kali ya. Ada makanan ada, lu mau makan bisa, terus ada toko-toko kalau lu mau lihat-lihat nggak beli dong. Ya dong. Window shopping aja. Iya, jadi kayaknya mungkin zaman dulu kita nih ke mall ya untuk see and to be seen aja kali ya. Maksudnya ada aja kali. Gak ada yang dicari, gak ada yang mau dibeli juga. Ya mungkin makan aja. Ya mah ketemu teman-teman ya mungkin biar kayak basa-basi atau apa kayak gitu-gitu. So, mungkin kekurangan referensi juga kali ya. Maksud gue kayak yang top of mind aja. Maksud gue kemana ya? Sama mungkin zaman dulu kenapa kita ke mall gitu dibanding ke tempat-tempat gitu kayaknya mungkin waktu SMP dan SMA awal-awal kita belum bawa mobil kan. Oh dan di mall nyari taksinya gampang sih, dulu kan belum ada gokar tuh. Iya, terus kan mungkin kalau udah di mall ya udah makan bisa, nongkrong bisa, ngeliat-liat bisa, teman-teman juga ada. Jadi mungkin lo nggak usah pindah-pindah gitu ya. Sih, bener-bener. Kayaknya gitu iya sih. Iya, jadi nggak kebuang uang buat transport juga kali ya. Sementara sekarang kita kalau nggak tahu sih kalau gue ya, gue kayaknya ke mall zaman sekarang cuman kalau ada yang dicari doang lagi. Iya, gue juga nggak ada memori sih kapan gue terakhir ke mall. Yang ada spesifik tujuannya ya. Nah, 5 hari terakhir lo ke mall gak? Gue ke mall lagi. Gue ke PIM karena janjian sama temen gue makan. Yang emang ada di mall doang? Iya. Apa? Marugame. Marugame di mall ya? Iya dong. Sama siapa tapi? Apaan sih? Masa sama cowok makan Marugame berdua ngapain? Aneh ya. Aneh lah. Ngapain makan udon berdua sama cowok? Sama abis itu gue cowok makan ketoprak bro. Masa makan udon? Sama pecel lele ya? Ini agak mencurigakan sih. Tapi cowok ada gak ya? Cowok tuh lebih cocok makan ini sih pecel lele ya dibanding kayak misalkan rice bowl dori di coffee shop. Iya sih. Itu kalau udah kepepet biasanya kan orang nongkrong nih kan di coffee shop gitu ya. Ini kita kapan sih cabutnya? Ada rencana mau cabut gak sih mau makan? Udah lah gue pesen makan di sini aja. Gue udah keburu lapar gitu kan. Iya itu rice bowl kan pilihan yang paling convenient lah istilahnya kan. Yang bener-bener ya value for money-nya bagus gitu loh. Sama yang gue perhatiin ya. Kalau misalkan dulu kan kalau kita jalan-jalan tuh paling sama keluarga ya, jarang sama teman-teman kan. Iya, masih kecil. Iya, nggak punya duit juga gitu kan. Pasti kita ngikut lah orang tua mau kemana, segala macam keluar kota. Iya. Itu tuh karena kalau misalkan kita keluar kota nih terus kayak mungkin judulnya dari orang tua kita emang budget trip lah ya. Emang dia nggak ngeset terlalu besar lah budget untuk kepergian. Atau keluar negeri. Iya, misalkan. Kayak ya udahlah di hotel kecil-kecil aja numpang tidur. Misalkan kayak tempat-tempat misalkan apa Singapura gitu. Lo kan ya di hotel numpang tidur doang kan. Iya, seharian belanja kan di Orchard beli es krim kakek. Ada lah. Iya bener es krim kakek. Yang pakai sandwich gitu kan. Iya, $1. Kadang tuh ada ke cewek kayak ya aduh kurang nyaman lagi hotelnya gitu kan. Tapi itu ketika kita belum mikirin duit pada waktu itu. Atau apartemen dulu. Iya. Gue pas kecil pernah jalan-jalan sama keluarga gue ke Singapura terus nginepnya di apartemen. Di Bandung tuh juga betul kayak opsi nginep di apartemen. Cimbelit ya. Iya lagi gue juga pernah waktu kecil nginep di apartemen Cimbelit itu tuh. Apa namanya Jul? Galcim. Kebanyakan apa? Galeri Cimbelit. Iya. Gue pernah juga nginep situ tuh. Nah, itu kan maksud gue kan kayak ya itu ada beberapa kamar dan gak begitu mahal ya. Pas lah sebenarnya buat keluarga yang kayak ya udah cuman ya di situ tidur mau jalan-jalan apa segala macam. Iya dan gitu mungkin kan. Itu ada acara keluarga di situ jadinya nggak tema liburan ya udah kita cuma semalam aja gitu ya. Gitu kan. Cuman ya udah tuh pada saat itu mungkin kita agak kecewa gitu ya. Iya lagi. Cuman sekarang kalau misalkan kita membuat rencana trip sama teman-teman bikin itinerary misalkan segala macam.
Iya, misalkan ke Bali atau misalkan apa yang sekarang lagi sering ke Bangkok gitu. Pasti kita banding-bandingin harga dong ketika jelas. memilih akomodasi gitu istilahnya kan. Lagian kayaknya hotel tuh alias hostel ada S-nya. Airbnb. Ya itu kan? Maksudnya kalau misalkan ada perbedaan 20.000, kita tetap pilih yang lebih murah tuh. Lagi. Maksudnya kayak gitu lagi beli tiket pesawat nih, beli tiket pesawat. Satu harganya 1 juta. Jam 10 pagi. Iya. Ada satu lagi lebih murah nih. 970. Tapi jam 6 pagi. Bisa tuh kayak gue beli yang jam 6 tuh ya. Padahal setelah dipikir cuma 30.000 Iya, terus gue dihitung-hitung juga kalau misalnya lu pagi, kayak lu kan harus naik Grab ya kan. Iya. Sementara kalau atau Gokar kan. Iya kan, Gokar. Sementara kalau siangan kan lu bisa naik kereta bandara, ngerti gitu, lebih murah kan sebenarnya gue dihitung-hitung gitu kan. Cuman kayak ngeliat harga beda dikit, ya gitu deh, lebih murah. Itu sama aja kayak ini, kayak misalkan lu mau cabut atau lu mau pesan makanan gitu, lu pakai aplikasi online gitu kan. Lu ngebanding-bandingin kan gue dari yang warnanya kuning, hijau muda, hijau tua dikit. Iya, dikit terus ya kuning kalau misalnya untuk perjalanan, oranye kalau misalkan beli makan gitu kan. Mana yang paling murah? Ya paling beda 2.000-3.000 gitu kan. Tetap aja lu milih yang paling murah gitu kan. Sekarang baru merasakan gitu kan nyari duit susah bro. Ada satu lagi hal yang gue lumayan bingung nih. Apa tuh? Jadi waktu itu gue lagi ngobrol sama temen gue. Temen gue tuh mau beli barang di Pondok Indah Mall. Rumahnya di Bintaro. Di Bintaro ke Pondok Indah kan gak sejauh itulah. Ya kan. Terus ternyata setelah dilihat-lihat ada diskon di Kelapa Gading. Ya paling diskonnya beda 60.000, 50.000 gitu lah. Dia berangkat cuy ke Kelapa Gading. Padahal kan gue langsung bilang abis itu dia, lu ngapain? Kan kalau lu ke Kelapa Gading, ongkos laginya juga udah segitu, lewat kan, jauh dari situ kan. Iya nggak tahu, girls math aja lagi katanya gitu. Oh girls math. Iya matematika cewek katanya. Oh berarti itu cewek lagi itu ya yang belanja. Siapa itu Dev? Apaan sih? Makan Marugame itu? Bukan. Dari Marugame Pim langsung ke sana. Enggak, temen gue si Stella. Dia setengah laki Stella. Enggak apa beli apa dia? Beda 60.000 sepatu. Iya, sepatu. Bedanya cuma 50.000 apa 60.000 70.000 gitulah. Dipaksain tuh dari rumah dia dari Bintaro ke Pondok Indah sama Kelapa Gading nih di sini nih. Ini kan ongkos ke sini udah berapa kan? Bolak-balik udah 150 kali. Girls math tuh suatu konsep yang gue masih belum mengerti. Iya lagi. Mungkin suatu saat kita bisa mendatangkan pembicara yang bisa menjelaskan itu ya. Nah, sejauh ini gue nggak bisa. Iya lagi. Kenapa kelihatan kayak mau banget ya? Biasa aja kali ya. Gue bisa yang cakep. Apaan gue ngomong gitu? Ya muka lu bisa ngomong itu. Enggak, muka gue bisa ngomong. Masa langsung manja mukanya? Enggak. Gue siapapun santai, kita berdua juga nggak apa-apa ya. Tadi ngomongin kayak soal ke PIM, terus ke mana namanya ke Kelapa Gading gitu kan. Itu dia bawa mobil sendiri pada saat itu. Iya. Enggak minta anterin gue enggak minta kan. Itu kayak bagus nih lu mention soal anterin ya. Karena arah lu mau ke sana soalnya tadi. Enggak. Mencium itu. Enggak, soalnya kalau zaman dulu mungkin kayak gak ada tuh kita kayak kepikiran ngitung-ngitung ongkos apa segala macam gitu. Karena kebetulan misalkan ada fasilitas supir misalkan. Ya kan, untuk kemana-mana tuh lu gak usah mikir. SD tuh ya, SD SMP kita masih pakai supir ya. Lu gak usah lihat aplikasi apa segala macam gitu kan. Bensin gak usah lu pikirin gitu. Kita tidur tanpa harus takut dirampok. Sebenarnya itu enak banget sih. Iya kan? Enak banget sih parah. Nah cuman ya udah gitu kan kemana-mana nyaman apa segala macam. Tapi gue sekarang walaupun nyaman, tapi lu ke kantor disupirin lu mau lu? Terus teman-teman kantor lu tahu? Mau, cuman gue malas dicengin aja sih. Teman-teman kantor lu kayak, ada apa pakai supirin? Ya, gue pernah mikir nih, kayak misalkan waktu SD SMP kan kita berdua pakai supir nih. Wah, dulu enak banget gitu kan. Walaupun kadang-kadang supirnya juga capek, udah jam pulang kantornya dia. Ayo dong pulang gitu kan. Kita kayak elah lo, gue lagi main juga sama teman-teman gue gitu kan. Ya kan? Lagi main bola gitu kan. Iya, terus gue pernah juga lagi promnet. Lagi promnet pulangnya kan jam 12 jam 1. Ayo dong nih, saya udah bukan jamnya nih gitu-gitu. Elah, tapi setelah gue pikir-pikir sekarang gue kalau jam kerja gue udah lewat jauh banget, gue juga sebel sih. Iya kan? Nah, gue kepikiran nih sekarang, ya sebenarnya kita enak-enak aja nyetir gitu ya. Tapi
lebih enak lagi di tengah macet-macet kita disupirin dan bisa tidur sambil nonton TikTok. Enak banget sih. Lihat explore lu yang isi cewek semua itu. Terus kita bisa ya ngeliat-ngeliat apa, baca-baca apa, belajar apa segala macam, nonton-nonton. Setelah dipikir-pikir, kalau misalkan ada fasilitas supir, tapi pada disupirin tuh mau lagi enak banget gila. Cuma dicenginnya aja sih, kayak kesannya apa banget sih lo. Tapi gue enggak sih, gue gak peduli sih, gue dicengin. Tapi gue ngomongnya apa ya? Nah iya maksud gue. Iya kan? Tetap bingung. Iya. Ngomongnya apa itu siapa ya? Lu udah gede bukan ada mobil sendiri kan, ada aja teman-teman yang gitu paling kan. Transportasi umum kayak gitu kan. Disopirin gitu. Udah tua. Salah satu contoh lagi perbedaan antara anak-anak muda dan orang-orang tua nih ya. Dan kita banyak membandingkan nih. Ya. Lu sadar gak sih kalau misalkan kayak dulu lu jalan-jalan gitu. Tadi lagi baik lagi ya, jalan-jalan sama keluarga. Atau kayak ada sesuatu apa itu kayak monumen atau apalah sesuatu yang lu difoto gitu. Oke. Ya kan difoto di atraksi itulah, depan atraksi itu. Iya. Itu kan mungkin orang tua lu akan ngambil beberapa gambar gitu. Ya kan kayak mungkin ada yang goyang, ada yang apa, cuman kayak sampai bener-bener steady lah yang bagus hasilnya gitu. Dan itu kan yang di afdrek kan, yang dicetak. Iya. Bahasa gue nih Gen Z banget sih. Afdrek. dicuci. Oh iya. Sementara sekarang juga kayak gitu. Kalau misalkan Gen Z foto-foto gitu, banyak dia emang ngambil foto ya. Tas. Misalkan gue ngambilin foto lo lagi di mana gitu. Dan foto gitu kan. Terus udah nggak ada kabarnya tuh foto tuh. Sampai suatu saat lo ngepost April dump. Terus gue liat ini foto yang gue ambil, kok dipilihnya yang blur ya sama dia. Gue banyak loh yang gue bagus loh, yang tangan gue lagi diem, yang nahan, kok yang dipilih yang ini sih kata gue. Ini sangat berbanding terbalik gitu loh sama zaman dulu itu gitu, difotoin pakai kamera digital gitu kan. Kita kan pernah ngomongin ya. Kalau Gen Z tuh sebenarnya kalau foto, gue udah ngecek BMKG sebenarnya nggak gempa. Sebenarnya gue pengen lihat ketika lagi adegannya beneran, apakah lagi difoto terus mereka tuh gitu, ngerti gak sih lo? Atau sebenarnya yang fotoin tuh emang gitu. Sebenarnya yang real life situation ya, yang gue paling banyak menemukan tuh gini. Gue sebagai orang yang foto emang agak support juga gue, gitu kan kayak. Udah candidnya lu sambil ngapain kayak gitu. Oh iya. Terus ada yang kayak nengok bawah sih. Iya. Kita tahu deh. Enggak gini. Ini lu mau gimana? Udah yang banyak aja yang banyak. Yang banyak. Gak gini. Fotoin gue dong. Iya lu kayaknya gimana? Udah yang banyak aja yang banyak. Live dong, live gitu kan, yang live fotonya. Iya, yang live aja saat gitu kan. Gitu gak sih? Terus yang di post kan yang gak ngadep depan gitu kan. Iya. Bukan city light lagi, udah city like. Gini. Kamera gue sih. Geli. Udah. Bener gak sih? Nggak, kalau gue ngeliatnya gitu. Gue gak tahu apakah ada pandangan lain. Nggak, tapi emang iya dari sih. Bung. Ya mungkin kalau misalkan istilah itu orang tua kita ngelihat tuh foto-foto pilihan itu yang itu, kenapa yang ini sih dek gitu kan. Kan banyak yang kamu foto yang senyumnya bagus, giginya kelihatan. Kok yang kamu mukanya malah goyang. Terus main diginiin.